Halo, saya Adriana Tanglia, NIM 67/2019-114. Saya akan menjelaskan tugas 8 teknologi jaringan tentang VoIP. Yang pertama, pengertian VoIP. VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang menjadikan media internet untuk melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Sinyal suara analog atau yang kita dengar di telepon biasanya diubah menjadi data digital dan dikirimkan melalui jaringan berupa paket-paket data secara real-time. Dalam komunikasi VoIP, pemakai melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Jaringan IP bersifat global, sehingga dapat digunakan untuk hubungan internasional. Selain itu, voice dan data network terpisah, sehingga IP pun dapat ditambah, dipindah, dan diubah. Hal ini dikarenakan VoIP dapat dipasang di sembarang Ethernet dan IP address, tidak seperti telepon konvensional yang harus mempunyai port tersendiri di sentral atau PBX, Private Branch Exchange. Lalu cara kerja. Prinsip cara kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital, kemudian dari PC diteruskan melalui hub router atau ADSL modem dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Untuk mengirim sebuah sinyal ke remote destination dapat dilakukan secara digital, yaitu sebelum dikirim data yang berupa sinyal analog diubah ke bentuk data digital dengan ADC, analog to digital converter. Kemudian akan ditransmisikan dan penerima dipulihkan kembali menjadi data analog dengan DAC atau digital to analog converter, kebalikannya yang ADC. Begitu juga dengan VoIP, digitalisasi voice dalam bentuk paket data dikirimkan dan dipulihkan kembali dalam bentuk voice di penerima. Format digital lebih mudah dikendalikan. Dalam hal ini dapat dikompresi dan dapat diubah ke format yang lebih baik dan data digital lebih tahan terhadap noise daripada analog. Bentuk paling sederhana dalam sistem VoIP adalah dua buah komputer terhubung dengan internet. Syarat-syarat dasar untuk mengadakan koneksi VoIP adalah komputer yang terhubung ke internet, mempunyai sound card yang dihubungkan dengan speaker dan mikrofon. Dengan dukungan software khusus, kedua pemakai komputer bisa selalu saling terhubung dalam koneksi VoIP satu sama lain. Bentuk hubungan tersebut bisa dalam bentuk pertukaran file, suara, atau gambar. Penekanan utama dalam VoIP adalah hubungan keduanya dalam bentuk suara. Ini tadi contohnya komputer yang satu terhubung dengan komputer yang lain melalui internet. Jadi ada hub router atau ada ADSL modem yang akan menerima, lalu diubah melalui PBX atau voice router. Cara gampangnya, yang pertama, komputer klien 1 melakukan dial ke komputer klien 2 dengan memanfaatkan layar yang diberikan oleh server IPBX. Lalu komputer klien 2 menerima panggilan dari komputer klien 1. Setelah itu, mikrofon klien 1 menangkap gelombang suara dari user 1 atau pengirim. Gelombang suara tersebut diubah menjadi paket data digital, kemudian dikirim ke server IPBX melalui hub. Setelah itu diteruskan oleh IPBX klien 2 melalui hub. Lalu paket data digital tersebut akan diubah menjadi data analog sehingga akan menjadi gelombang suara yang akan dikeluarkan melalui speaker di klien 2. Teknologi yang semakin berkembang memungkinkan untuk membangun sentral telepon sendiri hingga pesawat teleponnya. Teknologi VoIP menjadi dasar dari Next Generation Network atau NGN maupun jaringan seluler 4G yang digunakan oleh operator telekomunikasi. Teknik VoIP diadopsi oleh amatir radio untuk menggunakan internet sebagai relay jarak jauh yang dikenal sebagai EGSO. Dalam komunikasi, VoIP pengguna melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC dengan menggunakan aplikasi untuk melakukan telepon. VoIP juga dikenal dengan sebutan IP telepon, diartikan sebagai sebuah sistem yang menggunakan jaringan internet untuk mengirim data paket suara dari satu tempat ke tempat lain menggunakan perantara protokol IP. Dengan kata lain, bahwa internet ini mampu melewatkan lalu lintas suara yang berbentuk paket melalui jaringan lokal maupun global yang berbasis paket switch network.
Tidak semua dapat digunakan untuk VoIP. Nah, ada beberapa protokol penunjang yang dapat digunakan untuk VoIP. Yang pertama adalah TCP atau IP, Transfer Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP merupakan sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet. Standarisasi diperlukan agar antar komputer terjadi kesepakatan tentang tata cara pengiriman dan penerima data sehingga dapat dikirim dan diterima dengan benar. Yang kedua adalah SIP atau Session Initiation Protocol. SIP adalah suatu protokol signaling pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Sementara sesi multimedia adalah pertukaran data antar pengguna yang bisa diliputi suara, video, dan teks. Yang ketiga adalah H324. VoIP dapat berkomunikasi dengan sistem lain yang beroperasi pada jaringan paket switch. Agar bisa berkomunikasi, dibutuhkan suatu standarisasi sistem komunikasi yang kompatibel atau cocok satu sama lain. Salah satu standar komunikasi pada VoIP menurut ITU-T adalah H323. Standar H323 terdiri dari komponen protokol dan prosedur yang menyediakan komunikasi multimedia melalui jaringan berbasis paket. Contohnya adalah Internet Packet Exchange atau IPX. Sama seperti yang protokol tadi, tidak semua aplikasi juga mendukung VoIP. Beberapa aplikasi yang bisa dipakai dengan VoIP adalah satu Skype. Saat ini aplikasi VoIP yang banyak digunakan masyarakat salah satunya adalah Skype. Skype adalah software aplikasi komunikasi suara berbasis IP melalui internet antara sesama pengguna Skype. Skype menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol untuk saling berkomunikasi. Yang kedua ada NetMeeting. NetMeeting adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft, yang merupakan salah satu aplikasi pendukung VoIP dan juga video conference. Aplikasi ini menggunakan protokol H323 untuk video dan audio conference. NetMeeting memerlukan registrasi berupa username dan password agar dapat saling berkomunikasi. Yang ketiga adalah Xlite. Xlite adalah sebuah aplikasi open source pendukung VoIP yang menggunakan teknologi SIP atau Session Initiation Protocol. Xlite versi 3 kini sudah memiliki fitur suara dan video sehingga lebih kaya fitur, dan bila kita semua ingin menggunakan aplikasi VoIP, Xlite inilah yang lebih sederhana dan tidak berbayar. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari VoIP. Kelebihan VoIP, biaya lebih rendah untuk sambungan jarak jauh, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah dilengkapi suara dan video, menggunakan bandwidth yang lebih kecil bila dibandingkan dengan telepon, menggunakan untuk disandingkan dengan telepon, dan bisa menjadi jaringan yang cukup besar. Sementara itu, kekurangan VoIP adalah terkadang kualitas suara tidak sejenis PSTN atau telepon biasa. Terdapat sedikit jeda atau delay dalam berkomunikasi. Regulasi pemerintah adanya pembatasan penggunaan VoIP untuk dihubungkan dengan telepon, dan peralatan untuk VoIP relatif mahal. Sekian penjelasan saya tentang VoIP. Terima kasih.